Mencari pasangan sudah menjadi insting makhluk hidup. Lihatlah bagaimana burung pintar asal Papua ini memikat lawan jenisnya. Burung yang indah ini juga dikenal dengan nama Cendrawasih Wilson. Jenis burung yang langka dan hampir punah. Untuk menarik pasangannya, burung jantan akan menjaga sarangnya sejak pagi hari dengan mengibaskan dan merentangkan sayapnya yang berwarna indah. Suara siulan ini akan dibalas secara bersahutan oleh burung jantan pesaingnya dengan durasi yang selalu teratur. Sambil beraksi menarik perhatian sang betina, Cendrawasih Wilson jantan kerap mengambil dan membuang daun-daun dan kotoran yang jatuh ke sekitar sarangnya. Kalau burung yang satu ini tak kalah unik. Burung namdur namanya, atau sering disebut catbird atau burung kucing. Untuk menarik pasangannya, sang pejantan akan merancang dan membangun sarang yang unik dan mewah. Tak hanya itu, di sekeliling sarangnya juga turut dihias. Tak hanya dengan berbagai biji-bijian bahan makanan. Beraneka ragam barang dengan warna mencolok pun ia kumpulkan agar menarik perhatian sang betina. Pokoknya semakin menarik, indah akan semakin membuka peluang burung namdur betina menghampiri. Bila ada betina mendekat, burung namdur jantan akan menyuguhkan atraksi tarian yang unik. Perpaduan kepakan sayap, kicauan, dan gerakan maju mundur yang membuat tarian sang pejantan begitu indah. Namun sang betina tak begitu saja menerima pinangan namdur jantan. Ia akan berkali-kali memeriksa dan menilai konstruksi dan kemewahan sarang. Jika merasa sarang cukup baik dan memikat, serta tarian dan nyanyian namdur jantan indah, namdur betina akan menerima untuk hidup bersama. Namun jika tidak, sang betina pun pergi, meninggalkan burung jantan menjomblo kembali. Sahabat Hikmah, tabiat burung tadi ada kemiripan seperti manusia kan? Untuk mencari pasangan hidup, seseorang perlu berusaha meyakinkan lawan jenisnya, bahkan juga orang tuanya. Namun malangnya, ada sebagian dari kita yang sudah berusaha sekuat tenaga, namun jodohnya tak kunjung tiba. Karenanya, mau tak mau, gelar jomblo pun tersemat di dada mereka. Tapi parahnya, tak sedikit pula orang-orang di zaman ini yang justru menikmati kehidupan menjomblo. Ya, yang mana rumahnya? Lurus aja deh, lurus. Lurus nih, aku di sini nih. Nih. Aku ke depan ya. Mana sih rumahnya? Ya udah nih, aku ke depan nih. Nih, aku nyamperin kamu nih. Oh ya, itu dia. Ki, hai. Ya ampun. Gak apa-apa mbak, gak apa-apa kok. Oh ya, hati-hati ya. Kamu sih meleng aja. Kenapa? Kamu ngiri ya? Makanya nikah dong. Ih, kamu apaan sih? Udah yuk. Ih, jangan kayak gitu. Sakit tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, berhentilah membuli jomblo. Persoalannya lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Persoalan jodoh dan bagaimana seseorang menemukan jodohnya sesuatu yang sangat unik. Ada orang yang melakukan usaha yang bermacam-macam untuk mendapatkan jodoh. Telah berjalan ke banyak tempat dan tahun terus berganti namun belum berjumpa dengan jodohnya. Persoalan jodoh adalah persoalan yang sangat unik dan menjadi misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemuda di kota Kufah bernama Sabit bin Marzaban berjalan di sebuah sungai lalu menemukan apel yang hanyut di sungai itu. Karena lapar dia mencoba langsung memakan apel itu. Namun baru satu gigitan dia menyadari bahwa apel itu bukan miliknya.
maka segera dia mengikuti arah arus sungai datang dari mana untuk melihat siapa pemilik kebun apel sehingga dia bisa meminta halal dari itu. Singkat kata, dia berjumpa dengan pemilik kebun itu dan Sabit pun meminta halal atas apa yang telah dia makan itu. Namun jawaban dari pemilik kebun itu mengejutkan Sabit. Pemilik kebun itu berkata, "Tidak, aku tidak akan menghalalkannya sampai engkau melakukan satu syarat dariku." Sabit bertanya, "Syarat apa gerangan?" Pemilik kebun itu berkata, "Engkau mau menikahi dengan putriku." Sabit tentu saja semakin kebingungan karena pernikahan baginya bukanlah sebuah hukuman. Tetapi kemudian pemilik kebun itu berkata, "Anakku itu adalah seorang perempuan yang buta, tuli, bisu dan lumpuh." Betapa beratnya syarat yang diberikan oleh pemilik kebun itu. Tapi karena itu adalah satu-satunya syarat agar apa yang dia makan itu menjadi halal, maka Sabit pun secara mengejutkan memenuhi syarat itu. Ketika pernikahan telah berlangsung dan Sabit pun diizinkan untuk masuk kamar menemui pengantin perempuannya, dia refleks mengucapkan salam. Tiba-tiba dia mendengar ada yang menjawab salam dari dalam kamar. Seorang perempuan yang cantik dan sempurna menjawab salamnya dan menyambut kedatangannya. Betapa terkejut Sabit dan menjadi was-was. Jangan-jangan dia salah masuk kamar itu. Lalu perempuan itu berkata, "Tidak, engkau tidak salah masuk ke ruangan ini." Sabit berkata, "Tetapi ayahmu berkata bahwa engkau adalah seorang perempuan yang buta, bisu, tuli dan lumpuh." "Ayahku benar," kata perempuan itu. "Maksudnya adalah karena aku tidak pernah berkata, mendengar, melihat, serta melangkah ke tempat-tempat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Betapa terkejutnya Sabit bahwa ini adalah jalan jodohnya yang sangat unik. Dari pernikahan yang penuh berkah ini lahirlah seorang ulama yang sangat terkenal pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah, yang kelak menjadi imam besar bernama Nu'man bin Sabit atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Sebenarnya jodoh ini dicari atau ditunggu. Dan jika memang manusia telah diciptakan berpasang-pasangan, mengapa susah mencari jodoh? Hari gini masih jomblo? Sahabat Hikmah mungkin sering mendengar ujaran seperti tadi. Jomblo adalah istilah atau orang yang belum punya pasangan atau belum menikah padahal usianya sudah memadai. Yap, menjadi jomblo memang serba salah. Biasanya orang-orang ini menjadi bahan celaan, sindiran, sekaligus pula candaan. Bagi yang menerima tentu saja ini bisa menjadi pemompa semangat agar bisa segera menemukan tambatan hati. Namun bagi kebanyakan para jomblo ini menjadi malu, minder, dan akhirnya menarik diri dari pergaulan. Sahabat Hikmah, bagaimanapun Rasulullah SAW jelas melarang umat muslim untuk membujang. Apalagi di zaman seperti ini, godaan syahwat begitu besar. Kemudahan akses informasi dan media begitu gampang diperoleh dan aurat pun banyak terumbar. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat menekan syahwatnya sebagai tameng." Hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Tidak ada yang menghalangimu menikah kecuali kelemahan dan kemaksiatan." Hari ini makin banyak yang tertekan memikirkan jodohnya. Bahkan orang tua pun ikut gelisah karena anaknya tidak kunjung menikah. Sebenarnya persoalan jodoh ini memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang masih di dalam kandungannya, Allah telah menentukan 4 hal dalam hidupnya: rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, serta kebahagiaan dan kesengsaraannya. Dan jodoh adalah bagian dari rizki. Tapi apakah berarti seseorang tidak berusaha? Tidak. Karena ini adalah kewajiban, ini adalah syariat. Seseorang harus tetap berusaha sebagaimana hadis Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. "I'malu fakullum muyassarun lima khuliqalah." Kerjakan saja, sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk bagaimana mencari jodoh, dia salah kalau dia hanya menunggu. Harus ada usaha yang optimal untuk dapat jodoh yang terbaik bagi kita itu. Namun ketika kita berusaha, ketahuilah bahwa sesungguhnya segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang keliru, yang dilarang oleh agama, atau asal mendapatkan pasangan padahal itu bukan pasangan yang baik, bahkan mungkin berbeda keyakinan dengan kita.
Tetaplah menjaga kehormatan karena ini yang paling penting apalagi bagi perempuan. Ketika Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an selalu bercerita kepada kawan dekatnya Nafisah binti Munabbih tentang karyawan barunya Muhammad, maka sang sahabat mengerti bahwa sahabatnya itu mungkin sedang jatuh cinta. Maka Nafisah mengerti dan bertanya, apakah engkau ingin menikah dengan Muhammad? Lalu Khadijah berkata, emangnya Muhammad mau? Kata Nafisah, serahkan urusannya kepadaku. Nafisah pun mendatangi Rasulullah SAW yang kala itu berusia 25 tahun. Lalu Nafisah bertanya, apakah engkau mau menikah? Nabi Muhammad menjawab, siapa yang mau menikah denganku sementara aku adalah laki-laki dari keluarga yang sangat sederhana. Nafisah berkata, bagaimana kalau engkau menikah dengan Khadijah? Betapa terkejutnya Rasulullah SAW dan berkata, emangnya Khadijah mau? Nafisah berkata, biar aku yang mengurus hal ini. Beri aku waktu beberapa hari, aku yang akan mengaturnya kepada Khadijah. Lihat, sebenarnya Nafisah dan Khadijah sudah memiliki pembicaraan dulu. Tapi Nafisah tidak ingin menjatuhkan kehormatan dan air muka sahabatnya. Seolah-olah perjodohan antara Khadijah dan Muhammad ini dimulai dari dialog antara Nafisah dan Nabi Muhammad SAW. Bukan dialog antara Khadijah dan Nafisah. Sahabat Hikmah, beberapa ulama terkenal pun ada yang tidak menikah. Namun, semua bukan karena tanpa alasan. Kesibukan mereka menuntut ilmu Islam dan mengkajinya dari masa ke masa membuat mereka tak lagi sempat memikirkan pasangan hidup. Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, beliau terkenal sebagai mufasir yang ulung sekaligus juga pakar multidisiplin. Karyanya yang paling terkenal adalah Tafsir At-Tabari. Sepanjang hidup beliau melakukan pengembaraan ke sejumlah kota untuk memenuhi dahaga ilmunya. Mulai dari Baghdad, Mesir, Beirut, dan Damaskus. Imam Nawawi Ad-Dimashqi diriwayatkan bisa belajar 12 mata pelajaran ke para gurunya dalam sehari. Hidup beliau pun ia abadikan secara penuh untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Demikian pula Ibnu Taimiyah Al-Harani Ad-Dimashqi. Semasa hayatnya, beliau diperkirakan menyelesaikan 500 karya tulis. Namun ternyata, ia membujang hingga tutup usianya di umur 67 tahun. Nah sahabat Hikmah, apakah menjadi jomblo itu pilihan? Dan apakah kita harus berempati dengan para jomblo? Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita uji dulu nih pengetahuan Sobat Hikmah. Sejauh mana mereka mengenal para nabi? Ingat gak? 40. Oh ya 20 ya? 20. Ingat saya di umur 25 tahun. Ya bismillah 25. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain ini? Lagi kerja. Masya Allah. Mbak permisi ya, boleh nggak kita tanya ini? Kita lagi bahas tentang jomblo ini. Ada yang jomblo nggak tapi? Alhamdulillah enggak. Ya kebetulan lagi jomblo. Masya Allah, Mbak siapa namanya maaf? Nadira. Masya Allah Mbak Nadira, baik. Mbak Nadira, ada nggak kepikiran kenapa susah jodoh atau apa sih sebenarnya persoalan hati seorang jomblo itu? Apa yang harus dipahami oleh orang-orang sekitar? Dari hati Mbak Nadira gimana aja? Iya sebenarnya dalam hati tuh pengen cepet-cepet untuk menemukan jodohnya gitu. Cuman kan dalam ikhtiarnya gitu emang nggak segampang yang dipikirkan gitu. Jadi ya tetap berdoa aja sama Allah sekalian untuk ya minta diketemukan dengan jodoh yang terbaik di waktu yang terbaik gitu. Jadi sebelum berjumpa dengan jodoh itu kira-kira bagaimana cara menjalani kehidupan, cara menghabiskan waktu lebih produktif itu gimana kira-kira Mbak Nadira? Iya dengan bekerja, dengan mungkin bermain sama teman-teman kayak ya nggak terlalu dipikirkan banget sih. Jadi ini keren sekali. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Pertama, berikhtiar. Karena ini kan wilayah kita, memang harus kita berikhtiar. Walaupun segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah memudahkan segala sesuatu itu berdasarkan takdir yang Allah telah tetapkan. Yang kedua adalah doa. Doa ini tentu saja hal yang paling mewah yang kita miliki. Karena kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sekali buat para jomblo juga ya. Kemudian tadi ada 2 poin lagi yang juga menarik, yaitu produktif dengan bekerja serta bersama teman-teman menghabiskan kegiatan-kegiatan sosial. Artinya social time itu membantu sekali bagaimana kita menjadi lebih bahagia, menjalani hari-hari lebih baik, tentu begitu ya. Tapi ada nggak tekanan dari keluarga atau dari
sekitar begitu? Mbak Nadira? Pastinya ya, apalagi di umur-umur yang udah menginjak 25 gitu. Masih pasti, muda dong. ya itu masih muda, cuman kan ya kalau lihat Instastory sekarang teman-teman tuh udah pada menikah semuanya. Jadi emang sedikit ada pressure, cuman ya dijalanin aja gitu. Masya Allah. Satu lagi sama Mbak siapa, maaf? Indah. Mbak Indah, Masya Allah. Gimana sih Mbak Indah bergaul dengan jomblo? Bergaul dengan jomblo banyak memberi kekuatan bahwa sebetulnya jodoh itu kan sudah diatur. Iya. Tapi bukan berarti kita pasrah, kita berikhtiar saja dan ya banyak berdoa mungkin. Dan kebetulan juga Nadira kan satu pekerjaan dengan saya. Oke. Jadi waktu-waktu luangnya lebih banyak bekerja, berdiskusi. Jadi Betul. tidak terlalu banyak dipikirkan. Betul. Dan banyak minta pendapat sebetulnya. Iya. Kalau ini seperti apa ya, kalau ini seperti apa ya. Ya insya Allah mungkin masukannya juga bisa bermanfaat gitu loh. Jadi dia tenang banget menghadapi ini, nggak jadi, aduh saya belum nikah ya, nggak terlalu. Masih muda juga. Ya mungkin. Iya. Dan kita doakan semuanya, insya Allah semua teman-teman yang masih menunggu, berharap dengan datangnya jodoh, Allah berikan yang terbaik. Karena Allah tidak pernah keliru, Allah pasti memberikan yang terbaik pada waktu yang paling tepat, insya Allah. Terima kasih banyak, Mbak Indah, Mbak Sama-sama. Nadira. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa kita harus lebih empati kepada para jomblo? Sebab ternyata jomblo ini bukan hanya persoalan personal seseorang, namun menjadi tanggung jawab sosial bersama-sama. Sebab ada banyak faktor yang membuat orang-orang sekarang terlambat menikah dan semakin sulit menemukan jodohnya. Di antaranya adalah budaya yang permisif, di mana orang-orang dapat menyalurkan syahwat mereka di jalur yang haram dengan cara yang mudah dan di mana-mana. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah, pergaulan bebas di mana-mana dan orang-orang keluar tidak memperhatikan adab serta etika. Agak naif kalau semakin modern manusia justru semakin mempersulit dan membuat pernikahan berbiaya semakin tinggi. Banyak sekali pernak-pernik dan biaya-biaya yang sebetulnya tidak perlu, bahkan mengarah kepada dosa, berlebih-lebihan, mubazir, menjadi ajang pamer identitas dan pengakuan manusia. Bahkan disebutkan seburuk-buruk walimah adalah walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Walimah, mahar, serta apapun biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan, sesungguhnya itu adalah bentuk kesyukuran atau mengikuti perintah-perintah Allah yang berkenaan dengan hal itu. Karena itulah para sahabat tidak memilih-milih siapa yang paling kaya atau yang paling sanggup membayar lebih mahal untuk menikahkan putri atau saudari-saudari mereka. Maka kita tidak heran ketika Bilal bin Rabah dinikahkan dengan saudari dari Abdurrahman bin Auf yang bernama Halah bin Auf. Seorang perempuan yang berasal dari keluarga terhormat dan kaya raya di Quraisy menerima pinangan seorang mantan hamba sahaya dari Habasyah. Sahabat Hikmah, jodoh adalah bagian dari rizki. Dan ia adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar sekuat mungkin. Namun hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah tidak bijaksana untuk menunda datangnya jodoh. Namun tidak bijaksana pula bila memfokuskan semua waktu untuk mencari jodoh, sehingga kita tidak produktif. Ketahuilah bahwa segala sesuatu telah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang paling tepat. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang seyogianya kita harus menikah secepatnya begitu datang kemampuan. Karena peralihan peradaban dapat dilakukan dengan menikah. Tetapi jika kita telah mengerahkan seluruh kemampuan yang paling optimal untuk dapat menikah, namun jodoh kita belum ketemu, bukan berarti dunia ini berakhir. Tetaplah berbahagia dan penuh optimis. Karena sebenarnya lahan ibadah itu banyak sekali. Banyak orang yang berpikir ketika membaca hadis, menikah adalah separuh agama. Seolah-olah dia tidak dapat sempurna agamanya dengan tidak menikah. Padahal hadis itu masih berlanjut, maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Maka ketika kita belum bisa menikah, menyempurnakan separuh agama itu, kenapa kita tidak fokuskan kepada separuh yang lain? Gunakan masa muda ini dengan produktif. Jika kita tidak bisa melakukan satu ibadah, maka banyak sekali ruang-ruang ibadah yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menikah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Beliau gunakan waktunya untuk menuntut ilmu dan mengabdi kepada Rasulullah SAW. Baru setelah Nabi SAW wafat, dia menikah dengan seorang perempuan bernama Surrah bin Ghazawan. Jadi ketika bujangan bersama Rasulullah SAW, Abu Hurairah adalah sahabat yang tidak mampu.
dia gunakan untuk menuntut ilmu dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Namun ketika telah mampu, dia pun menikah, bertakwa kepada Allah dalam seluruh sisi kehidupannya. Tetap berbahagia para jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.